Lolita. Oh, Lolita. Lolos 50 tahun. Oh, lolos 50 tahun. Gimana, Bos? Masih ada stamina, Bos? Ya, kondisi 100% full. 100% full. Kenapa tisu basah tidak boleh dibawa ke gunung? Karena sulit terurai, Pak. Nggak sulit terurai ya. Saya tekankan lagi, tujuan utama dari kegiatan ini adalah bersih gunung. Ya, jadi tujuan utama kita adalah bersih gunung, bukan puncak. Pin minta ke panitia, Pin yang nggak dapat. Jadi minta tolong untuk kerjasamanya. Walaupun ini Cuaca sudah acara ini gelap. dipelopori oleh 50, tapi pesertanya seperti yang kita lihat ini banyak dari kalangan muda-muda. Peserta yang sampai atas, apabila hujan atau apalagi badai selesai dan selesai pokoknya turun. Oke? Di depan api unggun dengan asapnya yang khas. Nanti jam 7 akan diberangkatkan. Peran satu-satu memperingatkan aktivitas peserta agar tidak terlambat pulang atau turunnya, terutama untuk ambil gambar. Oke. Kita tujuan kita di Andong ini adalah bersih gunung, bukan foto ataupun puncak, tapi kita lebih fokus ke bersih gunung. Jadi nanti minta tolong untuk semua panitia mengarahkan peserta yang kira-kira kelamaan foto dan sebagainya untuk ditegaskan. Judulnya tuh Kembar Berondong, tapi unik, tapi itu singkatan ya. Kemah bareng bersih ngobrol di Gunung Andong itu ya. Diinisiasi dan dipelopori oleh pendaki U50 Jateng DIY. Ini jalurnya nanti ketemunya di sini dan sampah di titik kumpulkan di sini. Jadi kita nanti naik lewat jalur Pendem dan lintas jalur kita turun lewat basecamp Sawit, dan sampah di sepanjang jalur akan kita ambil bersama-sama. Dan plan B-nya apabila terjadi hujan yang cukup lebat, maka diwajibkan seluruh peserta untuk balik badan. Maksudnya kembali ke basecamp ini untuk menghindari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi hujan dan badai. Belum ada jam 7 ini kita sudah sampai di sini. Ini leadernya nih Mas Fajar, ini sebagai leader kegiatan ini Mas ya. Pesertanya berapa orang Mas kira-kira Mas? Untuk keseluruhan peserta sekitar 200-an ya? Ya, tidak semuanya usia 50 ya Mas ya? Tidak. Tidak. Karena kita memang memberikan edukasi untuk adik-adik kita dan penerus kita nanti. Asik. Berarti memang kita teruskan kegiatan yang bagus ini kepada kaum muda ya Mas ya? Iya, yang muda, yang muda semangat ya. Ikuti jejak para sesepuh ini untuk selalu menjaga lingkungan gunung kita tetap bersih. Ya. Halo Bapak, monggo terus lanjut. Lanjut kita sampai di pos bayangan ya, pos bayangan 2 ini pos gerujukan. Ya, ini jam 7 kita sudah berarak-arak sampai di sini. Ini Mas Fajarnya belum kelihatan ini. Sebagai leader, Mas Fajarnya belum kelihatan. Ayo terus naik, tetap semangat. Naik sambil matanya dibelalakan. Kalau ada sampah kita sisir. Jadi tujuan pendakian ini bukan untuk itu leadernya Mas Fajar ini. Jadi tujuan pendakian ini bukan untuk mencari view, bukan untuk foto-fotoan, tapi untuk membersihkan Gunung Andong, khususnya jalur pendakiannya dari sampah-sampah yang ditinggalkan oleh para pendaki yang tidak bertanggung jawab. Ini leader kita, Mas Fajar, sudah terkondisikan di sini. Ada tim sweepernya juga di belakang. Jadi pendakian santai, bukan untuk berfoto-foto, berfomo-fomo, tapi kita akan membersihkan sampah di sepanjang jalur pendakian Gunung Andong. Nanti rencananya kita akan lintas jalur, turun via Sawit nanti. Walaupun kita berencana lintas jalur, turun lewat basecamp Sawit, tapi panitia juga menyiapkan plan B. Plan B itu artinya apabila cuaca terus memburuk, bahkan nanti hujan,
maka nanti peserta diwajibkan untuk kembali ke area camp ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Monggo semangat. Karena ini cuaca pos 2 saja sudah seperti ini teman-teman, kabutnya gelap dan ini sudah mulai rintik-rintik hujan ya. Tapi peserta tetap pantang menyerah ya, tetap semangat pada naik itu ya. Sekarang jam 7:15 kita sampai di pos 2 Si Kendit. Ini pertemuan jalur Gogik dan jalur Pendem ya. Dalam suasana kabut yang cukup tebal ya. Apa kuwi artine wiwok detok ngono lho, malah karuan. Artinya andong adalah andong ya. Kita istirahat sebentar. Boleh istirahat sebentar. Yang rumongso sumuk boleh dibuka jaketnya karena sudah tubuhnya sudah keringat biasanya ya. Jangan celananya yang dicopot ya, jaketnya saja. Kecuali pakai celana pendek. Kita masih menunggu rombongan yang di bawah. Tapi karena leadernya ya, pemandu jalurnya sudah di atas, kita boleh sampai di sini. Kita masih menunggu rombongan yang masih di bawah. Ini masih berarak-arak. Ayo semangat. Ya, karena di pos 2 ini ada persimpangan. Ini rombongan pengambil sampah ya, pemulung ini dibagi 2. Ada yang ini dari pos 2 ini terus naik lewat jalur itu ya. Jalur yang biasa kita lewati. Terus kita ini mau nyoba yang pos 2 ke kanan ya. Ke kanan ini ya. Nanti ada ketemu nanti di, kurang tahu ketemunya di mana nanti ya. Kita ke kanan ya. Jalur ke kanan. Mas. Mas. Umurmu piro, Mas? 17. Oh, 17. Jadi wajib para generasi muda mengikuti jejak ini. Ya, betul. Walaupun kegiatan U50 tapi U17 pun ya ini bawa bagor ini. Ya. Bawa bagor ngambil sampah. Berapa orang temannya yang sebaya jenengan? Ada 19. Dari mana jenengan? Dari Don Bosco. Oh, dari Don Bosco Semarang ya? Ya, Semarang. Oke, monggo dilanjut ya Mas ya. Terima kasih, generasi muda wajib mempelopori ya Mas ya. Merdeka. Oh. Ya, ngono ki lho. Sing tuwa isane gur merdeka ngono to ya. Merdeka, Pak. Hal-hal yang agak berat itu urusan yang muda-muda ya Pak ya. Kita merdeka. Oke. Ini pasukan pemulung dadaan sudah sampai di pos 3. Tetap semangat ya Bu ya. Meskipun sudah berkepala 5 tapi tetap semangat. Lolita. Oh, Lolita. Lolos 50 tahun. Oh, lolos 50 tahun. Jadi kita bukan pendakian biasa, teman-teman. Ini pendakian untuk memulung sampah. Ini rombongan pertama kalau tidak salah ini ya. Mas, rombongan pertama dari ini. Dari atas Mas Fajar. Oh, Mas Fajar sudah di atas ya. Tadi nyalip saya di pertigaan tadi berarti ya. Oke, kita berarti sudah boleh lanjut karena leadernya sudah di atas ya. Kita di pos 3 Pelawangan. Lanjut. Yang kuat lanjut, yang tidak kuat jangan memaksa ya. Yang tidak kuat jangan memaksa. Sebentar lagi sampai di di apa? Di Batu Pertapan, Tejo Reksono. Ayo tetap semangat. Ayo tetap semangat. Woi. Ayo semangat. Ayo. Yang bawah ayo. Kenapa minta disyuting kenapa? Oh, terkenal. Lalu nggak bawa sampah naiknya. Ya, nanti masih banyak. Di puncak masih banyak nanti. Ya. Saya bawa trash bag banyak, nanti tak kasih kalau memang mau ambil sampah. Ya, kita walaupun banyak dinding putih di mana-mana ini kita tetap semangat. Kita sudah sampai di Batu Pertapan ya. Sebentar lagi kita akan sampai di puncak Alap-Alap. Ayo. Sama Dek Aisyah. Dek Aisyah ya. Umurnya berapa Dek Aisyah? Berapa?
Tapi Desa bukan anu ya, bukan pacarnya Rasulullah ya. Ya teman-teman, tetap jangan menyerah ya, tetap putus asa, jangan menyerah. Ya, kita sampai di Batu Pertapan. Sebentar lagi kita akan sampai di Puncak Alap-Alap. Ya, ini ada batu raksasa. Ini kalau seandainya tidak kabut putih ini, pemandangannya bagus sekali dari sini. Kalau tidak tahu ini mesti dikira batu ini. Padahal ini apa ini? Padahal ini apa? Oh, lembah ya. Ya ini. Jadi kalau yang tidak tahu ini mesti dikiranya batu ini. Padahal ini ya memang batu ini. Oh, ada orangnya ya di situ ya. Berdiri, coba berdiri, ada orangnya. Oh. Ayo yang naik semangat, yang naik semangat. Woi, kenapa bajunya dibuka? Apanya? Bajunya dibuka kenapa? Aman ya? Aman. Aku kelingan pendaki yang meninggal di Lawu kemarin dulu itu. Jadi ya? Sebelumnya sih. Sebelum yang di Lawu, maksudnya kan bajunya dibuka itu. Ya dia merasa sumuk di ketinggian gunung yang berkabut dan dingin, akhirnya meninggal. Dia halusinasi. Bapak naiknya lewat mana, Pak? Iya. Naiknya lewat mana? Saya naiknya lewat Pendem. Ini dia naiknya lewat Temu Kidul. Gimana? Sebentar, berhenti dulu. Aku pengen ngomong-ngomong, Mas. Kalau lewat, oh mana? Ya juru bicaranya mana? Anu ngomong sini, Wai. Kalau lewat Temu Kidul itu jalurnya gimana? Lebih sulit atau gimana? Ya. Karena itu jalur baru. Terus terang saya belum pernah, Mas. Enak tuh enak, Pak. Tapi ya gimana ya, Pak? Piye. Ngomong piye? Dibandingkan sama yang lain tuh lebih enak yang jalur lain. Oh, lebih enak jalur lain. Mungkin karena masih baru ya, Mas ya? Masih baru itu buat pemula-pemula enak sih, Pak. Karena ya gimana ya? Namanya juga baru dan di base camp tuh rame gitu, Pak. Oh iya. Nanti kita coba ketemu di jalur Temu Kidul ya, Mas ya. Ayo tetap semangat, jangan menyerah. Keliru. Tetap menyerah, jangan semangat ya. Karena kalau semangat nanti terlalu cepat sampai di puncak. Ini sudah sampai di puncak pertama, Puncak Alap-Alap. Kalau sudah aroma Indomie itu sudah menyengat. Kalau aroma Indomie sudah menyengat berarti tanda-tanda Anda sudah mendekati puncak. Ayo yang bawah semangat. Ayo. Ayo semangat. Puncak sudah sejak. Ayo. Yang bawah. Ini suasana warung Pak Ompong di Puncak Alap-Alap Gunung Andong ya. Karena cuaca berkabut tebal dan rintik-rintik hujan gerimis, sehingga banyak pendaki yang nunut berteduh di situ ya, nunut ngiyup ya. Dan karena warungnya Pak Ompong ini penuh, kita tidak mampir ya. Kita tidak mampir ya, karena sudah penuh. Kita akan lanjut turun lewat base camp Sawit seperti arahan panitia. Ini warungnya Pak Ompong. Bawa turun sampahmu, dan kita memang tujuannya pada hari ini adalah memulung sampah ya, sampah dari jalur pendakian ya, terutama di puncak ini kita kumpulkan, nanti kita satukan dalam trash bag yang lebih besar. Ini anggota pendaki U50 Jateng DIY berniat mengambil sampah. Ini trash bagnya sampah. Ayo monggo dikumpulkan. Kalau di area puncak biasanya banyak sampah ya. Nah itu Kak tuh. Kalau apalagi ini di sekitar warung ya, ini warungnya Pak Ompong. Di sekitarnya banyak sampah nanti. Ya, ini. Startnya dari sana.
Hei. Cano mosok ngei sampah karo wong tuwa. Nah, mosok sing tuwa malah kon nggawa sampah. Tapi untuk hari ini ora apa-apa karena memang 50 ini Lagi mencari sampah. lagi mencari sampah. Supaya apa kok sampah dicari? Supaya apa? Ya udah hilang. Ya kan dicari kan dia. Supaya apa? Belum dijawab. Apa sih? Kenapa sampah kok dicari hari ini? Ya kan biar bersih gunungnya. Oh, gunungnya biar bersih. Daripada mencari mantan. Oh, jadi mencari mantan. Mencari sampah. Siap. Moga-moga lanjut. Tetap hati-hati ya. Di sini licin ya. Di sini licin. Harus gitu toh. Daripada mencari mantan, mending mencari sampah. Asik. Ya itu yang biru-biru itu 50 jatah DIY karena mereka datang dari jauh-jauh sehingga mereka masih sangat berminat untuk foto-foto di area Puncak Alap-Alap ini ya. Kalau kita sudah berkali-kali ke sini sehingga bisa langsung lanjut saja. Awan arak-arak berlarian sekali. Kadang-kadang di bawah tampak kadang-kadang ini kalau kita lihat ke sana ya, pendaki yang turun di jembatan Setan untuk menuju ke puncak Gunung Andong ya. Tapi sayang ini tertutup kabut, sebentar-sebentar tampak, sebentar-sebentar hilang. Di sana puncak Andong teman-teman, kita menanjak tadi ya. View-nya berkabut dan ini hujan. Kabutnya kadang hilang, kadang datang. Itu view di bawah. Sementara orang-orang masih berusaha menuruni ya untuk menuju ke jembatan Setan ini. Aku tak seneng foto-foto. Iya emang nggak ada fotonya dari tadi ada banget. Kan aku nanti nerima aja di grup. Yaudah kalau itu kita foto ibu. Iya aku foto ke ibu. Coba turun. Jalurnya licin teman-teman. Jadi banyak yang menjerit ya, sebentar-sebentar menjerit karena terpeleset. Nah teman-teman, kita sekarang mulai nanjak di tanjak puncak Andong dari puncak Alap-Alap ya. 50 juga ya Bu ya. Iya. Tetap semangat rombongan pemulung sampah ini. Ayo awas hati-hati ya. Di sini nanjak tapi tidak licin karena batu-batunya siap untuk diinjak. Bukan seperti harga diri saya yang diinjak. Cukup batu saja yang diinjak. Nah, kemarin saya nonton Persis lawan Persib Bandung, harga diri saya serasa diinjak-injak. Beli tiket VIP tapi diperlakukan secara tidak manusiawi kalau menurut saya. Ayo naik terus. Oi. Ya itu puncak Alap-Alapnya di sana. Sebelah kanan saya kabutnya tebal sekali. Sebelah kiri saya sudah cerah ya, sudah terbuka kabutnya. Alhamdulillah kita sampai di puncak Andong teman-teman. View-nya sudah mulai terbuka di sebelah sana, cerah. Dan itu puncak Alap-Alap. Kita tadi dari puncak Alap-Alap, rombongan dari oh ya, yang pendaki U50 sudah sampai di sini. Ini tugu puncak Andong yang beberapa waktu lalu tersambar petir. Tugunya maksudnya, bukan sampean. Ya ini. Maaf, kita duduki. Oh enggak apa-apa, boleh tidak ada larangan ya. Jadi ini anu ya Bu ya, dulu tugu yang kena petir itu ya Bu ya. Betul. Ini monggo diperjelas. Belum dibangun biar teman-teman lihat ya. Jadi makanya kalau kita muncak gunung itu biasanya dilarang kita berkemah atau mendirikan tenda di puncak. Membuang sampah sembarangan. Oh kalau itu biasa. Jadi tidak boleh berkemah di puncak karena area puncak itu biasanya berbahaya. Area tertinggi biasanya akan lebih mudah terkena sambaran petir. Kita sampai di puncak Andong. Nanti kita akan turun lewat puncak Sawit, lewat Basecamp Sawit maksudnya. Kita nanti akan lewat makam Mbah Joko Pekek, makamnya Pak Joko Pekek. Gimana Bos? Masih ada stamina Bos? Siap, kondisi 100% full. 100% full. Dicas di mana? Nah, ini apa? Nah, ini apa? Tambah amunisi. Logistik yang di Ya, bensinnya ada drop.
Apa itu? Ayam ya? Ayam, Ayam. jatah. Udah Pak. Jatah doping. Siap, siap. Ini karena niat kita naik itu ambil sampah, ini sampai dapat sak bagor ya Mas ya? Ya. Dapat sak bagor ya. Memang saya tidak memvideokan pengambilan sampah karena diambil di sepanjang jalur teman-teman. Tapi sampah dia ini rombongan U50 juga ya Mas ya. Ya kita turun lewat sawit dan kita akan terus ambil sampah nanti di sepanjang jalur ini. Ya selamat datang di Puncak Andong teman-teman yang baru naik. Ya monggo nikmati Puncak Andong yang kemarin tersambar petir. Halo Bapak. Siap. Dari mana ini? Dari Salatiga aja. Oh Salatiga. Kok kameranya bagus sekali? Punya channel apa? Gak ada Pak, ini hanya dokumentasi tempat-tempat di sini. Oke, monggo lanjut nggih. Wih, api. Oh, bisa ngomong api loh, tak kira ngomong londo. Ternyata api. Karena saya fokus di sini. Awas, hati-hati. Ada kereta lewat. Kereta mini lewat. Siap ya. Moga. Hati-hati ya. Kita mau lewat puncak makam teman-teman nih. Puncak makam nih kalau mau ke Puncak Andong ada namanya ya, Tanjakan Mesra. Dulu nggak ada namanya. Itu apa namanya? Makamnya di sana teman-teman. Makam Ki Joko Pekeknya di sana. Ada beberapa warung di sini. Kita mau terus lewat, mau turun ke jalur sawit. Dan dulu tempat ini juga belum ada namanya. Sekarang dikasih nama Sunrise Camp ya. Sunrise Campnya Gunung Andong. Teman-teman bisa mendirikan tenda di sini. Ini posisinya masih di bawah Puncak Andong ya. Jadi nanti sesudah di Sunrise Camp ini teman-teman bisa naik ke sana ya. Ada Tanjakan Mesra kawasan Andong tadi ya. Di sebelah sana itu puncak alap-alapnya. Jadi teman-teman di bawah puncak pos 3 itu ya, ada persimpangan ya, jalur baru dan jalur lama ya bos ya. Yang jalur lama situ nanti tembusnya undang-undangan yang batas gunung. Yang ini jalur baru nanti ketemunya di persimpangan ke Pendem. Itu ya. Ini rekomendasinya untuk U50 lewat jalur mana ini? Sama saja Pak. Sama saja ya. Yang baru mana tadi? Ini yang baru yang kanan. Kanan ya, karena saya yang lama yang kiri. Yang lama yang kiri. Karena saya sudah beberapa kali lewat yang lama, tak nyoba lewat yang jalur baru saja. Jadi saya ke kanan. Nanti tembusnya mana? Yang batas gunung Pak. Batas gunung. Pojok, ya, Pak. Oke, saya ke sana nanti. Coba lewat jalur baru teman-teman. Tentu ada lebihnya, ada kurangnya. Ini memang rekomendasi tadi lewat jalur lama yang sudah melegenda, tapi ini kita coba lewat jalur baru. Nanti ketemunya di mana coba nanti ya. Ya ini kita memang ketemu dengan pemulung gunung ya Mas ya. Ini Homeless. apa? Homeless. Oh homeless hari ini. Homeless gunung. Homeless gunung. Jadi kelompok U50 juga ya? Nggih. Berangkat dari Sispala. apa? Sispala. Apa itu? Sispala itu siswa pencinta alam Oh, markasnya di mana? di SMA 4 Semarang. Oh, SMA Semarang. Hebat ya, luar biasa ya. Bisa hari ini bisa gabung dengan generasi tua untuk membersihkan gunung, bukan membersihkan ya, mengurangi sampah tepatnya ya. Gunung Andong ya. Jadi ada sekitar 200 orang tadi anggotanya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kita mengurangi sampah di Gunung Andong. Kita lintas jalur. Kita sampai di pos 1 Kemuning via sawit. Jadi sebenarnya peringatan membawa sampah turun itu sudah ada di mana-mana. Tapi ternyata masih dilanggar juga, sehingga kita pagi ini ngambil sampah juga dapat banyak ini. Walaupun ya tidak banyak sekali, tapi tetap banyak ya Mas ya. Iya, Plastik yang diambil ya. iya plastik. Ya, plastik itu memang tidak mudah terurai oleh alam, termasuk tisu basah ya. Jadi teman-teman yang belum pernah naik gunung, tisu basah itu kelihatan sepele ya, tapi itu sulit terurai ya Mas ya. Tahu ya Mas ya?
tahu. Jadi kenapa tisu basah tidak boleh dibawa ke gunung? Karena sulit terurai, Pak. Sulit terurai ya. Kandungan alkohol. Oh, ada kandungan alkoholnya, jadi bisa merusak alam ya. Betul. Jadi dimanapun gunungnya, tisu basah itu larangan berat. Kita sekarang sudah ketemu di pertemuan jalur lama dan jalur baru, teman-teman. Ya, jadi kalau jalur lama, teman-teman yang lewat jalur lama nanti akan turun dari sebelah sana. Teman-teman yang lewat jalur baru akan turun di sebelah sini. Nah, itu sampah yang seperti itu yang tidak terurai oleh alam, butuh proses dan waktu yang lama sekali untuk terurai, puluhan tahun. Nah, ini botol aqua sengaja dibuang di hutan seperti ini akan sulit terurai, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau mendaki harap diketahui dan jangan dilakukan. Kita terus menyusuri jalan kecil ini. Sebentar lagi kita akan sampai di area camp, teman. Begitulah kegiatan pengambilan sampah di Gunung Andong via Pendem, tapi lintas jalur sawit yang diinisiasi oleh kelompok pendaki U50 Jateng DIY dalam kondisi hujan, kabut juga. Namun pesertanya tetap semangat untuk mengambil sampah di sekitar jalur pendakian Gunung Andong Pendem lintas sawit. Ini kita sebentar lagi sampai di area camp di bawah dengan suasana kabut tipis dan udara dingin yang syahdu dengan rintik-rintik hujan juga.